Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai teman-teman seputar line up. Sebelumnya kan sudah dikasih tahu ya untuk line up untuk newbie gimana untuk depannya. Di kali ini saya bakal coba berbagi atau sharing aja ya secara santai teman-teman. Jadi nanti eh, saya bakal jelasin bagaimana lebih rincinya di video kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah pada subscribe dan juga saya lihat komentarnya itu banyak banget yang excited ya buat nanya-nanya. Terima kasih banget. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu subscribe juga ya teman-teman ya. Untuk membantu channel ini untuk lebih semangat mengupload videonya kembali teman-teman. Oke, saya langsung aja ya teman-teman ya. Di sini kita mau ngobrol santai aja seputar line up teman-teman. Jadi gini teman-teman, ada beberapa teman-teman yang bisa ikuti untuk membentuk line up di masa depan. Jadi urutannya tuh seperti apa teman-teman? Saya udah siapkan di Word ya. Jadi yang pertama kali teman-teman main, ketika teman-teman masih baru main gitu ya, ambil hero gratisan. Karena apa? Karena teman-teman ketika ingin membuild line up, itu teman-teman kan pasti tahu ya tujuannya kemana gitu ya, line up ingin dibentuk. Otomatis teman-teman harus save ingotnya dulu sebelum hero-hero yang teman-teman mau ambil tuh digacha gitu ya. Ingotnya harus ditabung. Terutama untuk dapat bintang 5 di SS Plus. Atau kalau mau triple S di bintang 4 dulu nggak apa-apa. Jadi untuk tips pertamanya itu adalah ambil hero gratisan teman-teman. Jadi banyak banget hero-hero gratisan yang teman-teman bisa tukar di sini ya. Jadi ada Jugo, ada Killer Bee. Nah ini ada Sasori, teman Sasori kurang worth it. Di sini ada Kakuzu, worth it. Kemudian Killer Bee, Hanzo ini worth it semua teman-teman. Terus ada Jugo. Nah, paling itu aja teman-teman. Dari beberapa hero itu ada sekitar 4 ya, 3 atau 4. Itu teman-teman bisa build aja dulu, masukin ke line up teman-teman. Masukin line up sampai nanti teman-teman udah tahu nih tujuannya mau bentuk tim apa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ingin ngebentuk tim apa, itu teman-teman bakal melihat panduan yang kedua. Jadi yang kedua adalah pilih atribut yang diinginkan. Kenapa sih kita harus milih atribut yang diinginkan gitu ya? Kita tuh harus fokus sama satu atribut teman-teman. Karena apa? Karena di situ tujuannya adalah untuk menunjang dari talent teman-teman. Talent ini kan ada yang ini ya per atribut ya. Jadi kalau teman-teman fokus ke satu atribut aja, itu teman-teman bisa mentokin nih statistiknya naik, damage-nya maupun attack dan HP-nya gitu ya. Ini sangat ngebantu banget kalau teman-teman fokus ke tipe api, otomatis ninja-ninja di line up teman-teman tuh bakal naik drastis gitu ya. Ketimbang teman-teman campuran gitu line up-nya. Nah gitu. Kalau teman-teman mau cari earth boleh, water boleh, thunder boleh, angin boleh. Jadi teman-teman bisa fokusin. Cuman di game ini ada beberapa line up yang bisa saya sarankan terkait atributnya teman-teman. Yang pertama itu adalah hero api. Karena apa? Karena hero api di game ini kan basicnya Naruto ya. Hero api ini apa? Hero api ini biasanya orang-orang yang ada di klan Uchiha ya. Klan Uchiha seperti Madara, kemudian Obito, bahkan Nagato juga masuk ke api gitu. Jadi hero api ini di game ini nih OP gitu. Jiraiya Sage, kemudian Naruto 4 Tails. Nah, teman-teman bisa bentuk tipe api. Kalau teman-teman mau dan suka karakter-karakternya. Dan kedua ada Lightning. Lightning juga sebenarnya agak semi ya karena ada Sasuke yang tipe Lightning, kemudian ada Raikage dan beberapa hero lainnya di Lightning ya. Mungkin nanti ada beberapa hero lagi seperti mungkin Obito yang Six Path mungkin masuk ke listrik gitu kan bisa jadi nggak cuman ke api. Jadi masih berpotensial untuk masuk ke line up utama. Kemudian tanah ya, teman-teman udah ketahui sendiri tanah ada Guy, kemudian ada Tsunade, ada Hashirama, Earth juga potensial. Kemudian ada angin, angin ini ada Naruto, ada Nenek Chio juga bagus. Kemudian beberapa hero angin
yang ada di game ini seperti Gara. Gara bisa masuk tanah, bisa masuk angin karena Gara di SS Plus-nya itu tipenya angin ya. Dan itu masih banyak lagi teman-teman yang potensial. Jadi untuk jangka panjang, 4 atribut ini nih bisa menguasai medannya teman-teman. Jadi teman-teman pilihnya satu aja gitu kalau bisa. Kalau bisa misalkan mau tipe Earth ya, ambillah 4 hero Earth gitu ya. Misalkan saya contohkan. Oke. Ah, di sini saya mau coba ngambil tipe api, teman-teman. Saya pakai Sage Jiraiya, pakai Naruto 4 Tails. Nanti itu saya bakal ngincer si Nagato, teman-teman. Saya bakal masukin Nagato buat gantiin Kakuzu. 3 tipe api. Kemudian, karena saya mainnya jangka panjang, saya bakal berpikir bahwa akan ada datangnya Madara. Madara itu kemungkinan besarnya adalah tipe api ataupun Itachi yang bentuknya Susanoo itu pasti api teman-teman karena dia dari klan Uchiha gitu ya. Nah, nanti kan sudah banyak tuh apinya. Nanti saya bakal masuk ke tim api. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur gacha Senju Hashirama atau beberapa hero tanah lainnya, itu teman-teman bisa masuk ke hero tanah. Ya, seperti Senju, berarti nanti teman-teman harus nabung nih scrollnya untuk dapetin Gai atau dapetin Tsunade yang triple S gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tabung aja. Nah, hero api juga sebenarnya bisa masukin di darah. Cuman karena saya lambat dapet di darahnya, jadi saya nggak bisa masukin gitu. Saya bisa masukin di darah. Kemudian Nagato di sini. Nanti hasil ramanya bakal saya buang gitu. Jadi Nagato di sini. Lebih bagus seperti itu teman-teman. Kenapa pakai Killer B? Ini nanti ada di eh, tips selanjutnya teman-teman. Oke gitu ya. Ketika teman-teman mau pakai Lightning, ya berarti nanti pakai Sasuke Susanoo misalkan ini, kemudian Sasuke apa lagi gitu. Sasuke Taka juga bagus, critical damage-nya sakit banget. Kakashi juga misalkan Kakashi sudah ada yang Hokage, dia bakal join ke tipe listrik nih. Nah, itu kan potensial ya. Kemudian angin pun ada si Naruto, tokoh utamanya, si Naruto 4 Tails, Naruto Biju gitu kan. Kemudian mungkin ada Naruto lainnya yang bakal rilis dan punya potensial buat masuk ke tipe angin. Cuman untuk saat ini tipe angin masih sangat jarang ya teman-teman ya. Paling yang dua atribut yang menonjol tuh api sama tanah. Saya mau masuk tipe api karena tipe api ini udah banyak yang saya punya gitu ya. Dari awal memang saya nggak gacha, saya tabung, baik scroll, ingot, untuk gacha tipe api. Itu teman-teman. Nah, kemudian ada tips terakhir teman-teman, yaitu pilih role yang diinginkan. Jadi, sebenarnya kan di game ini nih banyak pasif yang menguntungkan baik role maupun atribut. Kalau misalkan teman-teman mau lihat contohnya atribut ya. Atribut itu ada di Jiraiya teman-teman. Jadi pasif bintang 5-nya itu dia meningkatkan ini ya. Hmm, sorry. Nah, ini meningkatkan ninja tipe angin sebesar 20% atau meningkatkan tipe api lifesteal-nya sebesar 12%. Ini kan ngaruhnya ke atribut ya teman-teman ya. Atribut. Jadi dia ini cocok buat tipe api sama tipe angin. Makanya saya ngambil dia untuk join ke tipe api. Itu fungsinya atribut. Tapi kalau fungsinya si role ini contohnya apa teman-teman? Jinjuriki. Jinjuriki ini ada di Killer B. Nah, yang di sini teman-teman. Jadi dia itu bakal memberikan dua hero lainnya, yaitu si Jinjuriki, untuk memberikan defense sama attack yang lebih tinggi. Jadi nanti bakal jadi Titan ya kalau teman-teman tahu. Tuh ketika Killer B ulti, dua Jinjuriki lainnya tuh bakal ulti dan ini bakal nguntungin Jinjuriki. Makanya saya pasang si Naruto Triple S dan juga Naruto 4 Tails gitu. Ini sangat berguna, apalagi nanti kalau udah ada Madara yang udah mode Jubi ya atau Six Pet, itu bakal jadi raksasa juga tuh kalau pakai ini. Makanya kalau bisa fokusin ke rule yang diinginkan. Kemudian Sage. Contohnya adalah di Naruto
Biju teman-teman. Nah, di sini nih dia bakal naikin Senjutsu. Senjutsu ini kayak Sage ya. Kayak si Jiraiya Sage, kemudian nanti misalkan ada Mitsuki, kalau memang real sampai Mitsuki. Dan banyak hero-hero yang memanfaatkan si Myoboku itu ya. Pelatihan di Myoboku atau di Manda gitu ya. Nah, di sini Senjutsunya dinaikin semua tuh sampai 50%. Ini nguntungin banget rule-rule dari si Jinchuriki teman-teman. Bahkan di Cina sudah mulai keluar tuh pemilik Jinchuriki kayak ekor 2 ya. Ekor 2 kemarin baru rilis di eh, server Cina. Dan ini bisa menguntungkan hero-hero tersebut ya. Jadi pakai rule yang sama nggak apa-apa. Kemudian Edo Tensei ini juga udah di apa namanya sudah di spoiler sama Kabuto Yakushi yang triple S dan juga ekor 2 ya. Dia itu bakal meninggikan statistik dari si Edo Tensei. Pokoknya dia bakal menguntungkan lah untuk hero-hero yang di Edo Tensei. Misalkan teman-teman pasang hero-hero yang bisa di Edo Tensei gitu. Misalkan ini ekor 2 ya, ini ekor 2, kemudian Orochimaru, kemudian Kabuto Yakushi. Misalkan aja ya teman-teman ya. Ketika mereka semua adalah Jinchuriki atau Edo Tensei, ada salah satu hero yaitu ekor 2 itu bakal naikin potensi si Edo Tensei. Misalkan menaikkan semua hero Edo Tensei di lapangan sebesar 10% attack dan defense-nya. Otomatis Jinchuriki yang ada di sini itu bakal naik semua statistiknya kan ya. Oleh karena itu masuk ke dalam karakter rule. Kemudian tipe female. Kalau teman-teman udah tahu di tipe Cina tuh, atau jangan di Cina deh. Kalau nggak salah, Tsunade ini pun naikin dari female. Meningkatkan semua serangan meningkatkan damage reduction dari hero perempuan gitu ya. Dan naikin crit rate, crit resistant, dan ini berguna banget untuk hero-hero perempuan, teman-teman. Rule-rule seperti ini perlu diperhatikan. Jangan terlalu berpatokan kita nih kalah atributnya gitu ya, api sama air. Kita bakal dibantai sama air. Itu nggak penting teman-teman. Di sini lebih penting itu menambahkan statistik yang rule atau atributnya sama. Jadi kalau misalkan atribut kita kalah api sama air itu nggak masalah teman-teman. Nggak terlalu ngaruh kalau di sini. Yang penting statistik kita nih yang ini nih gede gitu ya. Gede jadi Titan atau jadi kuat dari statistiknya itu. Gitu. Kemudian Rinnegan. Arul Rinnegan ini bakal muncul juga ketika ada Nagato. Makanya saya lari ke Nagato dan tipe api. Karena buat masa depannya tuh sangat potensial gitu ya. Ketika ada Nagato, saya bakal pakai ini aja. Jiraiya, misalkan ini Madara ya temennya. Madara kan punya Rinnegan ya. Kemudian Nagato. Nagato ini punya efek dia tuh meningkatkan hero-hero yang memiliki Rinnegan ketika dia sudah dapat bintang 6. Karena saya mengincar bintang 6 Nagato. Otomatis si Madara ini bakal naik gitu potensinya. Nah ini kan sangat jangka panjang sekali ya. Walaupun mungkin nunggu Madara masih sekitar setengah tahun lagi. Tapi nggak masalah bagi saya. Karena nanti saya bakal nabung juga buat Madara. Karena hero-hero yang bakal saya gacha tuh saya udah tahu mana aja nih. Misalkan si Nagato nanti saya bakal all in, saya habisin. Dan selanjutnya itu saya tinggal gacha si Madara. Hero-hero lain kayak Guy yang tanah atau Tsunade Triple S yang tanah itu walaupun bagus tapi nggak akan saya gacha karena mereka bukan tipe api atau tipe Rinnegan gitu. Sebenarnya Pain bagus juga ke Rinnegan ya, cuman saya nggak punya Pain karena dari awal saya nggak dapat Pain gitu. Kemudian Rule Uchiha kemungkinan bakal dibawa sama Itachi yang Triple S nanti bakal meningkatkan klan Uchiha sebesar berapa persen gitu. Ini bagus juga gitu potensial. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya ngobrol lebih lanjut seputar line up. Jadi teman-teman bisa milih nih dari sekarang. Kalau misalkan player baru berarti teman-teman bisa pakai hero gratisan sambil nunggu atribut atau role apa yang teman-teman ingini gitu ya. Kalau saya di sini fokus ke tipe api, ya udah saya gacha tipe-tipe api aja. Walaupun nanti ada tipe api lagi seperti kayak
Hidan pun nanti saya pertimbangkan apakah perlu saya gacha apa enggak karena di sini kan terbatas ya. 6 slot sama di belakang ini ada 3 slot. Saya bakal pertimbangin lagi untuk Hidan. Kemudian nanti saya ambil Nagato dan Madara. Jadi itu kita tuh udah tahu gitu planningnya tuh bakal gacha di hero apa. Jangan semua hero kita gacha gitu ya. Kemarin kenapa saya ngambil Shinju Hashirama? Walaupun dia bukan tipe OP ya. Karena si Hashirama ini bakal potensi jadi bondnya si Madara. Makanya saya ambil cuma bintang 4. Saya lebih fokus ke Naruto yang triple S. Karena apa? Karena saya bakal mengambil dia ini keunikan dari Jinchuriki karena saya pakai Killer Bee ya teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin Killer Bee pun bakal saya ganti dengan hero-hero yang tipe api atau eh, tipe Rinnegan ya kalau memang lebih potensial. Tapi kalau yang muncul justru Jinchuriki Jubi misalkan Madara Sixpack ya otomatis saya Killer Bee-nya kan masukkan kembali gitu. Jadi saya bakal rombak antara beberapa hero yaitu Jinchuriki, Rule, kemudian tipe api, kemudian Rule Rinnegan, kemudian ada satu lagi yaitu Rule dari Sage. Ada potensi juga Sage buat dipakai di line up ini karena ada Naruto Triple S. Tapi kalau teman-teman mau ngincer di tanah, janganlah teman-teman bintang 5-in si Naruto. Salah kalau teman-teman bintang 5 Naruto. Bintang 5-in si Hashirama gitu ya. Hashirama nanti sambil nunggu eh Guy sama Tsunade gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar buat milih mana hero yang bakal digacha gitu ya teman-teman ya. Ya harapannya sih teman-teman bisa paham lah dari mungkin pertama-tama nggak apa-apa melakukan kesalahan, tapi kalau selanjutnya nabung, kemudian tentukan rule atau atributnya, fokuslah ke hero-hero tersebut ya teman-teman ya. Oke, semoga membantu di video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.